saya sudah bersama narasumber dari kejadian kebakaran. Bapak, bisa saya bertanya tentang kejadian kebakaran toko Sulayan Arisalah? Ya, Pertanyaan pertama, kapan kejadian tersebut terjadi? kejadiannya itu kalau nggak salah tanggal 26 Januari tahun 2018. Tepatnya kalau nggak salah itu hari Jumat. Ya, Berapa kerugian yang ditimbulkan? kalau kerugian saya kira karena toko itu cukup besar, maka kurang lebih ratusan juta. Bagaimana keadaan di sekitar lokasi kejadian? Keadaannya itu saat itu ya ramai, soalnya banyak yang menonton karena api itu sudah menjalar ke atas toko. Jadi api itu agak besar, jadi para warga itu ya banyak yang datang. Mengapa kebakaran tersebut bisa terjadi? Waktu itu menurut penelusuran polisi, penyelidikan polisi dan ahli forensik itu katanya itu dari korsleting arus listrik. Di mana kejadian tersebut terjadi? Tepatnya di Jalan Bancar Nailan, kira-kira ya 3 km, 2 km lah dari pertigaan Nailan itu ke timur. Itu tepatnya di Desa Hundik, Kecamatan Selawang, Kabupaten Ponorogo. Siapa yang memadamkan kebakaran tersebut? Ya awalnya para warga itu saling membantu menggunakan alat seadanya, tapi karena api terlalu besar akhirnya itu datang 2 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan. Bagaimana keadaan toko Sulayan setelah peristiwa tersebut terjadi? Keadaannya ya kurang ada, kebakar semua, itu hangus habis semua yang ada di dalam. Apa respon warga saat mengetahui kebakaran tersebut terjadi? Panik, semua warga panik. Yang rumah toko sebelahnya itu ya berhamburan keluar, yang mencoba untuk memadamkan api itu agar tidak merembet ke toko-toko dan rumah-rumah sebelahnya gitu. Bagaimana kondisi pemilik setelah mengetahui peristiwa kebakaran yang menghanguskan toko miliknya? Pemiliknya ya terlihat linglung, bingung mau berbuat apa gitu, shock lah tentunya. Tokonya terbakar kayak gitu, terus semuanya hangus, terus gimana lagi? Apa kejadian tersebut menimbulkan korban luka-luka maupun korban jiwa? Untuk korban luka atau korban jiwa nggak ada, ya cuman kerugian material itu, tokonya hangus itu. Dari kesaksian saksi dan juga informasi yang sudah diberikan kepada saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian pada hari itu cukup chaos ya di depan toko tersebut kan adanya kebakaran tersebut. Iya. Dan kondisi pemilik setelah kejadian tersebut juga cukup shock dan kaget tentunya ya, karena kerugian yang dialami cukup besar. Iya pastinya ya itu. Jadi dari tim forensik dan juga kepolisian yang sudah menyelidiki kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut penyebabnya adalah karena adanya korsleting listrik. Namun setelah kebakaran tersebut terjadi beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, toko kembali direnovasi. Dan hingga kini toko tersebut sudah beroperasi kembali. Ya setelah kejadian itu jelang beberapa bulan itu kan dibangun lagi, terus semuanya udah diisi lagi dan sekarang udah berjalan lancar lagi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya Bapak atas waktu hari ini untuk menjalankan. Iya, sama-sama. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.